Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah kasih dan anugerah Allah ketika kita boleh ada lagi menikmati hari ini, dikenankan oleh Tuhan untuk terus hidup dan berkarya di dunia ini. Mengawali seluruh aktivitas kita, kegiatan, termasuk juga pelayanan kita di sepanjang hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Allah karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami sampai pada saat ini. Kini kami rindu Tuhan untuk belajar lagi dari bagian kebenaran firman-Mu yang nantinya akan terus menuntun kami supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tempat ini, memberi hikmat bagi kami semua agar supaya kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh mengerti dengan baik, bahkan pun kami boleh melakukan dengan sungguh-sungguh firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami siap sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Kitab Pertama Korintus pasalnya yang ke-10. Kita baca ayatnya yang ke-23, 24, 25, dan 26. Pertama Korintus pasal 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26 yang telah diberi judul Israel sebagai suatu peringatan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tema perenungan kita di hari ini adalah hargai dan hormati perbedaan dasar kerukunan. Manusia sejak kelahirannya di dunia ini adalah makhluk sosial. Dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua dan bertumbuh dalam lingkungan saudara, teman, kerabat, dan masyarakat. Karena itu, setiap manusia terikat oleh adat kebiasaan, tata krama atau sopan santun, kebudayaan yang mengatur kehidupan bersama dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam kehidupan bersama orang Kristen, Rasul Paulus mengatakan bahwa jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Atau jangan merugikan dan menyusahkan orang lain, baik kepada sesama anggota jemaat maupun sesama di luar komunitas jemaat. Pergaulan dalam komunitas sesama orang beriman sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Apalagi dengan orang-orang yang di luar komunitas. Salah satu sebab terjadinya pertengkaran di jemaat Korintus adalah soal makanan. Bagi orang Kristen Yahudi, ada pantangan makanan yang harus dihindari berdasarkan hukum Taurat. Tetapi bagi orang Kristen Yunani, mereka memiliki kebiasaan memakan makanan yang dilarang hukum Taurat. Nah, menurut Paulus, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Pertentangan soal makanan di jemaat Korintus dirapatkan dalam sidang sinode di Yerusalem dan diputuskan bahwa mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya,
sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat Kristen Yahudi, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Prinsipnya adalah pergaulan hidup sangat diperlukan untuk mengaktualisasikan diri, tetapi harus menjaga diri agar jangan tersesat pada sikap egoisme, merugikan orang lain, dan membawa perpecahan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bagi orang Kristen, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Maka pakailah dan manfaatkanlah untuk kebaikan hidup dan jangan merugikan sesama, merusak ciptaan lain dan lingkungan hidup. Sebab segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi saudaraku, bijaksanalah dalam bertindak agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan mengganggu serta meretakkan persekutuan jemaat, apalagi tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan sampai pada saat ini. Sehingga waktu dan kesempatan boleh Engkau beri lagi bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Untuk kami boleh lagi belajar dari bagian kebenaran firman-Mu. Yang terus kami amini sampai pada saat ini bahwa firman itulah yang terus menuntun dan mengarahkan kami, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami mau berdoa, biar kiranya kehidupan kami di sepanjang hari yang akan kami jalani ini, semuanya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dituntun dan dipelihara kami dalam tugas kerja kami, tetapi juga dalam pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, supaya kami dapat memuliakan Tuhan. Diberkati kami Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Diberkati juga kami seluruh anggota Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Terlebih khusus Tuhan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang dengan rendah hati mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Tuhan terus melengkapi kami dengan hikmat-Mu, agar supaya kami semakin bijak di dalam kami bertindak, bahkan pun kami semakin giat untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kami, bukan untuk manusia, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, biar kiranya apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, permohonan kami di saat ini, kami bawa naik hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah pada syukur kita di saat ini. Untuk kita semua, selamat menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom, damai di hati.